Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Mega Agustin, NPM 2001011102, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya dari kelas C. Di sini saya akan mengerjakan tugas mandiri pada mata kuliah Baca Tulis Al-Quran, di mana pada kali ini terdapat dua subtugas. Yang pertama adalah membaca surah sesuai dengan urutan absen. Karena saya mendapatkan absen ganjil, sehingga saya memilih Quran Surah Al-Adiyat dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-11. Dan untuk tugas yang kedua adalah menjelaskan hukum tajwid yang terdapat pada surah yang telah saya pilih, yaitu Surah Al-Adiyat. Baik, untuk yang pertama, langsung saja saya akan membacakan Quran Surah Al-Adiyat dari ayat pertama sampai dengan ayat yang terakhir atau ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب بالخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير Shadaqallahul Azim. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan hukum bacaan tajwid yang terdapat pada Quran Surah Al-Adiyat dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-11. Untuk ayat yang pertama, saya menemukan 5 hukum bacaan tajwid pada ayat ini. Yang pertama adalah alif lam qamariyah, terdapat pada kata wal'a. Selanjutnya terdapat hukum bacaan mad tabi'i secara beruntun pada huruf ain dan huruf ya, karena pada huruf ini terdapat harokat fathah dan menghadapi huruf alif, sehingga dibaca mad tabi'i dan ditahan 2 harokat. Selanjutnya terdapat pada kata dhabha. Pada ayat ini terdapat 2 hukum bacaan tajwid. Yang pertama adalah qalqalah sughra dan yang kedua adalah mad iwad. Berikutnya untuk ayat yang kedua, saya juga menemukan 5 hukum bacaan tajwid pada ayat ini. Yang pertama terdapat alif lam qamariyah pada kata falmu. Selanjutnya disambung dengan 2 hukum bacaan mad tabi'i pada kata muria, karena pada ayat ini terdapat harokat dhammah yang bertemu dengan wawu bersukun, sehingga ditahan 2 harokat dibaca mad tabi'i. Dan berikutnya pada kata qadha terdapat qalqalah sughra dan mad iwad karena terdapat huruf ha berharokat fathah tanwin dan diwasolkan. Dan diwaqafkan. Selanjutnya pada ayat yang ketiga, saya juga menemukan 5 hukum bacaan tajwid. Yang pertama adalah alif lam qamariyah pada kata falmu. Selanjutnya disambung dengan hukum bacaan mad tabi'i yang beruntun, terdapat 2 di sini pada kata wain dan ro. Selanjutnya adalah hukum bacaan qalqalah sughra dan mad iwad pada akhir ayat ini, yaitu pada kata subha.
Selanjutnya, pada ayat yang keempat, saya menemukan 4 hukum bacaan tajwid pada ayat ini. Yang pertama adalah ro' tafkhim, di mana ro' dibaca tebal pada kata fa'asawna, disambung dengan hukum bacaan mat siroh kasiroh pada kata bihi. Dan berikutnya terdapat hukum bacaan qalqalah sugro dan mat iwat pada kata nak'a. Berikutnya pada ayat kelima saya menemukan 4 hukum bacaan tajwid pada ayat ini. Yang pertama adalah qalqalah sugro karena terdapat huruf to berharokat sukun yang berada di tengah sehingga harus dipantulkan secara ringan. Fawasatona dan mat siroh kasiroh pada huruf H. Dan terdapat hukum bacaan idhar syafawi pada akhir ayat ini karena ada mim mati bertemu dengan ain dan mat iwat juga pada huruf ainnya, sehingga untuk bacaannya adalah jam'a. Berikutnya, untuk ayat yang ke-6, saya menemukan 8 hukum bacaan tajwid pada ayat ini. Diawali dengan gunnah, ada nun bertasjid di sini sehingga harus ditahan 2 harokat dan dibaca ditekan. Innal, dilanjut dengan alif lam qamariyah, alif lam menghadapi huruf hamzah. Innal il, berikutnya terdapat ikhfa karena ada nun sukun menghadapi huruf sa. Dan pada huruf sa-nya terdapat hukum bacaan mad tabi'i karena terdapat huruf yang berharokat fathah dan menghadapi alif sehingga dibaca mad tabi'i. Dan untuk berikutnya terdapat juga ro' tafkhim atau ro' tebal pada kata li rabbihi. Nah, pada huruf h-nya atau pada huruf hi-nya terdapat hukum bacaan siroh kasiroh, mat siroh kasiroh. Selanjutnya, untuk pada akhir ayat ini terdapat hukum bacaan qalqalah kubroh dan mat alif lisukun pada kata lakanud. Berikutnya, untuk ayat yang ke-7 saya menemukan 6 hukum bacaan tajwid pada ayat ini yang diawali dengan gunnah karena ada nun bertasydid di sini. Wa innahu, disambung dengan mat silah kasiroh. Dan selanjutnya terdapat hukum bacaan mad tabi'i yang berurutan pada huruf la dan huruf dha. Kemudian untuk berikutnya pada akhir ayat ini terdapat hukum bacaan mat alif lisukun dan qalqalah kubro pada kata la syahid. Berikutnya, untuk ayat yang ke-8 saya menemukan 6 hukum bacaan. Yang pertama adalah gunnah pada kata wa innahu, disambung dengan mat silah kasiroh. Dan terdapat juga hukum bacaan alif lam qamariyah yaitu lihubbil ghoi. Nah, terdapat juga mat layin karena ada huruf ya bersukun dan sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah sehingga dibaca mat layin. Kemudian di akhir ayat ini juga terdapat hukum bacaan qalqalah kubroh dan mat alif lisukun. Selanjutnya, untuk ayat yang ke-9 saya menemukan 6 hukum bacaan. Yang pertama adalah mat tabi'i yang di sini beruntun, terdapat 3 yang beruntun pada huruf la, pada huruf za, dan pada huruf ma. Selanjutnya terdapat alif lam qamariyah pada kata fil kubur. Nah, pada akhir ayat ini terdapat hukum bacaan ro' tafkhim dan mat alif disukun. Kemudian untuk surah yang untuk ayat yang ke-10 terdapat 4 hukum bacaan tajwid. Yang pertama adalah mat tabi'i pada kata ma dan alif lam samsiyah pada kata fisu dan ro' tafkhim serta mat alif disukun pada akhir ayat yaitu fisudur. Dan untuk yang ayat yang terakhir
saya menemukan 7 hukum bacaan tajwid. Yang pertama adalah gunnah, yaitu terdapat nun bertasydid, dibaca dan ditahan 2 harokat. Inna rabbahum, terdapat ro tafkhim atau ro tebal, yaitu ro berharokat fathah. Rabbahum, kemudian terdapat hukum bacaan ikhfa syafawi karena mim bersukun bertemu dengan huruf ba, ditahan dan dibaca samar. Rabbahum bihim, terdapat idhar syafawi berikutnya karena ada mim bersukun bertemu dengan ya, kemudian disambung dengan mat lain karena ada waw bersukun, dan sebelumnya terdapat huruf ya berharokat fathah, yaitu dibaca yauma idzil, dan idgham bila gunnah pada kata dal dan la karena pada ayat ini huruf dal berharokat kasroh tanwin dan menghadapi huruf la sehingga dibaca idgham bila gunnah. Dan yang terakhir terdapat hukum bacaan mad alif disukun dan ro tarkik pada akhir ayat ini, yaitu la khobir. Baik, itulah hukum bacaan tajwid yang terdapat pada Quran Surah Al-Adiyat. Saya kumpulkan terdapat 60 hukum bacaan tajwid pada ayat ini. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.